Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh alladzi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Salatullahi wa salamuhu alaihi. Puji serta syukur, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang insyaallah Allah muliakan ini. Salawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Para jamaah Masjid Darul Abror yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenankan kami untuk membacakan salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertemakan esensi malu dalam kehidupan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istahyu minallahi haqqal haya. Qalu inna nastahi ya Rasulullah. Qala laisa dzalik, walakin man istaha minallahi haqqal haya falyahfadhir ra'sa wa ma hawa walyahfadhil batna wa ma wa'a walyadhkuril mauta wal bila wa man arada al akhirah taraka zinatad dunya faman fa'ala dzalik faqad istahya minallahi azza wa jalla haqqal haya. Hendaklah kalian benar-benar merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat menjawab, kami sudah merasa malu wahai Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan itu maksudnya, akan tetapi barang siapa yang benar-benar merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus menjaga kepala beserta isinya, menjaga perut beserta isinya, dan dia terus mengingat kematian. Orang yang menginginkan akhirat, dia pasti akan meninggalkan keindahan dunia. Barang siapa melakukan ini, berarti dia benar-benar merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Adapun pelajaran yang terdapat dalam hadis di atas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dengan gamblang tentang sifat orang yang dalam lubuk hatinya tertanam rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia terus berusaha menjaga seluruh anggota tubuhnya agar tidak berbuat dosa dan maksiat, senantiasa ingat kematian, tidak punya keinginan yang muluk-muluk terhadap dunia, dan tidak terlena dengan nafsu syahwat. Orang yang merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala dalam segala kondisi, baik saat sendiri maupun di tengah keramaian. Rasa malu seperti masuk dalam kategori ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebuah rasa yang merupakan buah dari ma'rifatullah. Rasa malu yang muncul karena menyadari keagungan dan kedekatan Allah Subhanahu wa taala, rasa malu yang timbul karena tahu Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui terhadap semua perbuatan yang nampak maupun yang tersembunyi dalam hati. Rasa malu seperti inilah yang masuk dalam bagian iman tertinggi, bahkan menempati derajat ihsan tertinggi. Lebih jauh lagi, di samping rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus memiliki sifat malu kepada manusia. Rasa malu ini akan mencegah kita dari perbuatan yang tidak layak dan tercela. Oleh karena itu, orang yang memiliki rasa malu tidak akan menyeret dirinya untuk menjadi tukang cela, penyebar fitnah, tukang gunjing, dan berbagai perbuatan maksiat lainnya. Kesimpulannya adalah, rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala akan mencegah seseorang dari kerusakan batin, sedangkan rasa malu kepada manusia akan mencegahnya dari kerusakan lahiriah. Dengan demikian, dia akan menjadi orang yang baik secara lahir dan batin, dan akan tetap baik ketika sendiri maupun di tengah khalayak ramai. Malu seperti inilah yang merupakan bagian dari iman. Ibnul Qayyim rahimahullah berpesan, kadar rasa malu seseorang sangat tergantung dengan kadar hidupnya hati. Sedikitnya rasa malu merupakan indikasi hati dan ruhnya telah mati. Semakin hidup hati seseorang, maka rasa malunya akan semakin sempurna. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yu'dzana lakum
إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء hijab. Al-ayah. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak atau makanannya. Tetapi jika kamu dipanggil maka masuklah, dan apabila kamu selesai makan keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi, sehingga Nabi malu kepada kamu untuk menyuruhmu keluar, dan Allah tidak malu menerangkan yang benar. Al-Quran Surah Al-Ahzab Surah ke-33 ayat 53. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sebelum kita akhiri, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka 'ishatan haniyatan wa mitatan sawiyatan wa maraddan ghayra mukhzin wa la fadihin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa ishfi mardana wa mardal muslimin anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqamah. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Daratul Abrar dan umat muslimin dan muslimat, agar diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja, diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintahmu dan meninggalkan semua laranganmu, diberi kesehatan agar bisa istiqamah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah, diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam, diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan, diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang salih dan salihah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.